terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik umum yaitu Ibu Dr. Tresyarina SPD MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kami bisa menyelesaikan tugas pembuatan video mata kuliah pengantar linguistik umum yaitu yang bermaterikan tentang pragmatik. Salawat beserta salam tak lupa juga untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang pragmatik, yaitu kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Dewi Satika, yang kedua ada Elzi Rahmaniza, yang ketiga ada Eza Oktaviani, yang keempat ada Firna Yulia Ananda, yang kelima Gilang Anugrah, dan yang keenam yaitu saya Nurusna Putri yang akan memoderatori acara ini, dan yang terakhir ada Nur Halimah Putri. Berikut penjelasan dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya Nurusna Putri yang akan menjadi moderator pada pembahasan materi pragmatik akan menjelaskan sedikit apa itu pragmatik. Nah, pragmatik ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktural makna bahasa secara eksternal. Nah, pada kesempatan kali ini, materi pengertian pragmatik akan disampaikan oleh teman kita yaitu Gilang Anugrah. Kepada Gilang, dipersilahkan. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pragmatik. Kita lihat dari poin yang pertama, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa secara eksternal. Jadi teman-teman semua, pragmatik adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa yang mempengaruhi makna dalam komunikasi. Pragmatik itu berbeda halnya dengan sematik. Sematik lebih berfokus pada faktor internal, sedangkan pragmatik lebih berfokus dan menekankan pada faktor-faktor eksternal. Misalnya, dalam mempengaruhi interpretasi makna, seperti situasi antara pembaca dan pendengar, ataupun untuk mengesankan sosial. Nah, selanjutnya teman-teman, ada poin yang kedua. Pragmatik mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna bahasa, yaitu dengan melihat bagaimana faktor-faktor di luar atau eksternal yang dapat mempengaruhi interpretasi makna atau kalimat suatu ujaran. Nah, artinya apa? Artinya, dalam suatu kalimat itu tidak hanya diatur dalam kata-kata ataupun tatanan bahasa, tetapi juga dilihat siapa pembicara, kepada siapa dibicarakan, di mana dibicarakan, kapan, ataupun dalam situasi apa konteks itu dibahas. Nah, teman-teman semua, selanjutnya poin yang ketiga, pragmatik lebih menekankan pada bagaimana makna dihasilkan dalam situasi komunikasi. Jadi teman-teman, poin yang ketiga juga bersangkutan dengan poin yang kedua. Pragmatik itu maksudnya makna itu tidak hanya ditentukan oleh struktur dari kata tersebut, tetapi juga dilihat dalam situasi apa komunikasi itu terjadi. Misalnya dalam situasi formal tentunya sangat berbeda atau berbanding dengan situasi santai. Maka dalam pragmatik memahami makna juga penting, dan juga memahami apa yang dikatakan. Nah, jadi teman-teman semua, adapun para ahli menyampaikan atau pakar-pakar pragmatik menyampaikan. Yang pertama ada Bahardi 2005, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan membelatar belakangi bahasa. Jadi teman-teman, yang disampaikan Bapak Bahardi 2005 sesuai juga dengan poin yang kedua dan yang ketiga pengertian pragmatik yang saya sampaikan tadi. Nah, adapun pakar yang kedua menyampaikan Levision 1983 dalam Santoso dan
Yuvita 2015. Beliau menyampaikan pragmatik diartikan sebagai korelasi antara kode penutur dan pendengar. Jadi teman-teman semua, adapun pakar yang ketiga yang memperkenalkan istilah pragmatik yaitu Carly W. Morris yang mengatakan bahwa pragmatik adalah hubungan tanda dengan penafsiran. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dan para ahli yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gilang Anugrah yang telah menyampaikan materi tentang apa itu definisi, apa itu pengertian pragmatik, sehingga kita bisa tahu apa sih pragmatik itu baik secara umum maupun pengertian pragmatik dari tokoh-tokoh. Tadi sudah dijelaskan ada 3 pengertian pragmatik dari 3 tokoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pragmatik yang akan disampaikan oleh Dewi Sartika. Pada Dewi Sartika dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pragmatik. Yang pertama yaitu prinsip kerjasama, menekankan pada upaya kerjasama antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Prinsip ini mencakup 4 maksim. Yang pertama yaitu ada maksim kuantitas. Setiap pembicara memberikan kontribusi secukupnya terhadap lawan bicaranya. Contohnya, istriku bernama Mirna merupakan dosen seni di Institut Seni Indonesia Surakarta. Hal itu diberitahukan oleh seseorang secara secukup-cukupnya. Selanjutnya yaitu maksim kualitas, mewajibkan setiap percakapan memberikan suatu fakta atau bukti-bukti yang nyata. Contohnya, temanku Siti Fatimah Azahra merupakan lulusan Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ketiga, ada maksim relevansi, mengharuskan setiap percakapan memberikan kontribusi yang relevan dalam masalah pembicaraan. Misalnya, seorang anak mengeluh kepada bapaknya, "Anak, bapak, perut saya terasa sakit." Dan bapak menjawab, "Baiklah, apa kita akan periksa ke dokter?" Nah, mungkin teman-teman bisa mengerti maksud yang relevan itu adalah menyambung. Anak menyebutkan perut dia sakit dan bapak memberikan solusi yang relevan, mengajak anak tersebut untuk memeriksa perut ke rumah sakit. Yang keempat yaitu maksim pelaksanaan atau cara, mengharuskan setiap peserta pembicara melakukan pembicaraan secara langsung, tidak kabur, singkat, padat, dan jelas. Contohnya, bersihkan ruang kelas itu. Maka pendengar atau lawan bicara akan memaknai hal tersebut dan langsung membersihkan ruang kelas yang kotor. Baik, lanjut. Prinsip pragmatik yang kedua yaitu penekanan pada pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip pragmatisme untuk penelitian proses organisasi. Maksudnya di sini adalah penelitian pada proses organisasi ini dapat meningkatkan ide-ide yang muncul dan data-data fakta yang muncul dalam suatu penelitian dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pengakuan akan keterkaitan antara pengalaman, pengetahuan, dan tindakan. Misalnya di sini, seseorang melakukan penelitian, tentu saja tindakan yang dilakukan adalah penelitian berulang. Maksud dari penelitian berulang ini agar suatu penelitian yang dilakukan dapat bersifat inovatif dan dinamis. Selanjutnya yaitu adanya penilaian abduktif, induktif, dan deduktif. Maksudnya di sini adalah adanya penilaian terhadap ide-ide baru yang muncul dan data yang muncul dalam suatu proses penelitian dalam organisasi. Baik, sekian dari prinsip pragmatik. Berikut saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih manfaat pragmatik yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Vina Yulia Amanda. Kepada Vina dipersilakan. Manfaat pragmatik yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman komunikasi. Pragmatik dapat membantu individu dalam memahami konteks yang mempengaruhi makna sebuah pesan. Yang kedua, dapat menginterpretasikan makna. Dalam analisis data dan teks, pragmatik dapat membantu kita memahami makna-makna dan kata-kata yang diungkapkan secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan komunikasi. Dengan pragmatik, individu dapat menyesuaikan pembicaraan dengan para
audiens dan situasi. Oke, sekian. Baiklah teman-teman semuanya, jadi tadi kita sudah mendengarkan apa-apa saja sih manfaat dari pragmatik. Nah, manfaatnya ada 3. Tadi kita semua telah mendengarkan penjelasan dari Firna Yulia Amanda. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembahasan apa-apa saja sih fungsi pragmatik yang akan disampaikan oleh Elzi Rahmariza. Kepada Elzi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pragmatik. Yang pertama yaitu menginterpretasikan makna, yaitu membantu memahami makna di balik kata-kata dalam konteks interaksi sosial yang spesifik. Yang kedua yaitu memfasilitasi komunikasi efektif, mengarahkan interaksi agar menjadi lebih jelas dan relevan yang sesuai dengan konteks sosial. Lanjut. Yang ketiga yaitu menangani ambiguitas. Ambigu adalah keadaan di mana kalimat memiliki makna lebih dari satu, dan pragmatik memberikan alat untuk mengatasi ketidakjelasan dalam komunikasi tersebut. Yang keempat yaitu membangun hubungan sosial, memungkinkan individu untuk menyesuaikan bahasa yang sesuai dengan norma kesopanan dan konteks sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang fungsi-fungsi pragmatik. Selanjutnya, kita akan membahas materi apa-apa saja wujud kesatuan imperatif bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Nur Halimah Putri. Kepada Nur Halimah Putri, dipersilahkan. Selanjutnya, wujud kesatuan imperatif bahasa Indonesia. Yang pertama, pragmatik imperatif perintah. Imperatif perintah dapat ditafsirkan pada kalimat dengan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, Winda, lihatlah. Pada kalimat tersebut, seseorang memerintahkan kepada Winda untuk melihat ke arahnya. Yang kedua, pragmatik interaktif suruhan. Pada imperatif suruhan ini, penggunaan kata yang digunakan itu adalah coba, yaitu contohnya, coba kamu hidupkan mobil itu. Yang ketiga, pragmatik imperatif desakan. Imperatif desakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari sebagai bentuk pemarkah makna, dan penggunaan kata harus dan harap sebagai bentuk penekanan pada makna. Contohnya, ini dalam konteks bermain game, Arjuna segera lepaskan pasukanmu ke sekarang juga, nanti keduluan kakakmu. Yang keempat, pragmatik imperatif bujukan. Imperatif yang bermakna bujukan biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan tolong. Contohnya, kamu tolong jangan pulang minggu depan ya, karena ibu dan bapak ada urusan ke Semarang. Pada kalimat tersebut, majikan meminta agar asistennya tidak pulang karena dia akan ada urusan ke Semarang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengar 4 wujud kesatuan imperatif bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengar contoh-contoh lain apa-apa saja sih kalimat pragmatik yang akan disampaikan oleh Eza Oktaviani, yang mana ini bertujuan agar teman-teman bisa lebih paham secara mendalam tentang konsep pragmatik. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh lain dari kalimat pragmatik beserta maknanya. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh kalimat bisa tolong tutup jendela. Apa maknanya? Meskipun kalimat ini seperti kalimat permintaan, tetapi secara pragmatik ini juga bisa diartikan sebagai perintah yang halus. Penutur ingin pendengar untuk segera menutup jendela tanpa mengucapkan perintah secara langsung. Lanjut, contoh kalimat keduanya adalah kamu sudah makan. Nah, apa maknanya? Pertanyaan ini tidak hanya menanyakan apakah pendengar sudah makan atau belum, tetapi juga bisa mengimplikasikan bahwa penutur ingin mengajak pendengar untuk makan bersama atau ingin menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan si pendengar. Lanjut, contoh kalimat yang ketiga, yaitu wah, hujan deras ya. Nah, apa maknanya? Kalimat ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan tentang cuaca, tetapi dalam konteks tertentu. Nah, ini juga bisa menjadi isyarat bahwa penutur ingin mengajak pendengar untuk mencari tempat yang berteduh atau penutur ingin berbagi pengalaman tentang hujan. Lanjut, contoh kalimat yang terakhir, yaitu saya rasa kita perlu bicara. Nah, apa maknanya? Kalimat ini menunjukkan bahwa penutur ingin
menyampaikan sebuah masalah yang sangat penting. Secara pragmatik, ini bisa juga diartikan ada masalah yang ingin disampaikan atau dibicarakan yang mungkin tidak nyaman. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan pemaparan tentang pragmatik dengan sangat jelas, mulai dari pengertian, prinsip, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pragmatik ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan konteks atau dengan maknanya. Nah, jadi pragmatik ini bertujuan agar seseorang dapat memaknai kata atau kalimat yang diucapkan atau disampaikan oleh si pembicara. Demikianlah hasil pemaparan dan penjelasan presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.